الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia yang itu tentunya yang kita nikmati hanya sebatas di dunia saja. Namun ada nikmat ukhrawi, yang nikmat akhirat, yaitu nikmat diberikan apa? Keimanan, nikmat diberikan hidayah Islam, nikmat diberikan apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat terus dalam menuntut ilmu. Nikmat dalam menuntut ilmu ini kan nikmat yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada pelunggut yang nikmat terus istiqomah di atas ilmu. Terus istiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Maka wajib tersyukuri nih kita yang, karena lihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dalam hadis yang sahih. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Bagaimana caranya kita untuk bisa memahami agama ini? Tentu dengan terus hadir, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan terus istiqamah di dalam menuntut ilmu sampai hari kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian pula untuk keluarga, sahabatnya, dan untuk kaum muslimin yang terus berusaha istiqamah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis tentang sababu istijabati doa, sebab-sebab dikabulnya doa kita. Sebab-sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Al-Arba'in, yaitu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 insyaallah. Benar, hadis 10 nggih? Hadis 9 sudah. Nah, mungkin hadis ke-10. Taib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadithul 'ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Masih perlu ingat siapa Abu Hurairah nih ke? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu ad-Dausi.
Nggih. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah nika baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana atau apa yang diperintahkan kepada para rasul. Nggih. Allah memerintahkan orang-orang beriman apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan lakukanlah amal saleh." Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian." Makan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menyebutkan, menceritakan ar-rajula, seorang laki-laki yutilus safar, yang dia panjang perjalanan dalam kondisi apa? Musafir. Asy'atha akbara, rambutnya kusut dan berdebu. Rambutnya kusut, dia teratur dan berdebu. Ya, yamuddu yadayhi ilas sama, yang dia mengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit, seraya berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Namun ingat, apa sabda Nabi SAW? "Wa mat'amhu haram." Makanan laki-laki tersebut adalah makanannya dari makanan haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari apa? Dari barang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim. 6. Dalam hadis ini jemaah muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Anna Allah la yaqbalu minal i'tiqadat wal ibadat was sadaqat wal ad'iyah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, yakna terima keyakinan-keyakinan ta, wal ibadat, malak endah ibadah-ibadah ta, jangan terima si Allah. Was sadaqat, demikian pula sedekah-sedekah dah. Wal ad'iyah, demikian pula doa-doa anta. Keyakinan ta, ibadah ta, napa endah? Sedekah ta, malak endah doa-doa anta, yakna terima si Allah Subhanahu wa taala, illa ma kana thayyiban. Kecuali Nabi, kecuali berada di atas kebaikan. I'tiqadat, harus i'tiqad yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan si solah, yes diterima si Allah. Keyakinan te, akidah te si bagus, yes diterima si Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan-keyakinan yang rusak, ya keyakinan-keyakinan si sede, Allah yang terima ia. Nggih. Allah tidak menerimanya. Demikian pula apa? Ibadah. Ibadah si terima si Allah, ambil ibadah si bagus atau salengi ibadah si bagus. Ibadah yang dilandaskan dengan keikhlasan, kemudian ibadah si gawe tadi sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun dia bagus ibadah pelungguh tiang
maka ibadah tanika yakna terima si Allah. Nggih. Kemudian sedekah, pelunggu tiang bersedekah. Mun na bagus kadung pe bersedekah yakna terima si Allah Subhanahu wa taala. Pe bersedekah ngadu barang haram, terima apa Dek? Ya. Nggih, pelunggu tiang bersedekah dari barang riba, terima atau Dek? Ya. Mun ta bersedekah ngadu barang yang tidak jelas, yakna halal, maka Allah tidak akan menerima. Allah akan menerimanya kalau itu datangnya dari Nabi si sholah. EP bersedekah kadu rokok, terima pendek? Hah? Lo kan bersedekah nggih. Ini EP sebiji. Atau sebungkus bahkan. Bersedekah masih. Inggih bersedekah benar, bersedekah memberi. Lagu ya, si kado tak bersedekah nika bagus atau lengi? Ani jawab. Lengi. Masya Allah. Kesepakat lengi. Ada nggih bang insyaallah. Lengi. Artinya apa? Bukti ampun teparan lengi. Kenapa? Coba sila linggih kasih bijen masih umur 2 tahun. Nggih. Kasih si umur di umur dikit. Sadik merokok. Pe merokok lalu misalkan gitu. Ya. Bisa gitu. Oh gitu. Nah, itu bukti bahwasanya yang bagus. Jadi secara akal lui bukti bahwasanya aralku yang ini bagus. Nah, dari sini apa? Sedekah harus jelas. Sedekah yang pelunggut yang berikan jok dengan lain harus bagus. Datangnya dari yang halal. Sampunan tak bersedekah gaduh hasil riba. Kadu tenanggap iya kadu bersedekah. Terterima apa ndek? Ndek tak terterima. Sedekah iya. Lagu hasil ini kejadian yang tidak baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan diterima oleh Allah kecuali si bagus. Yang baik itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil keringat temensa, hasil kelelah temesa, mulai temita rezeki lemak sampai sore, ya. Nah nikah benar-benar halal pelunggut dapatkan. Itu yang pelunggut yang sedekahkan. Itu yang pelunggut yang apa? Infakkan. Maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun hasil yang tidak baik, yang tidak bagus, maka nikah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay tahiran, yaitu apa? Yang suci. Bi an takunal ibadah tahiratan minasyirik. Hendaklah ibadah si gawe tanika suci dari kesyirikan. Maka ibadah si pelunggu kerjakan mangkin nika, Allah akan menerima dia manakala pelunggut yang bersihkan hati pelunggut yang dari kesyirikan. Nika dia al-ibadat at-thayyibah. Ibadah yang akan diterima oleh Allah, ibadah yang tahiratan minasyirki. Ibadah suci dengan kesyirikan. Makin timak nalui ibadah si gawe tinggi lagu lamun masih arak di dalam hati ini ke syirik, masih arak di dalam hati ini ke ria, masih arak di dalam hati ini ke rasa sum'ah, maka nentan arak kenana ibadah tadi ke edak kenan ibadah pelungguh tiang ya narak kenana. Paham edak? Alhamdulillah. Ibu-ibu paham edak? Taib. Jadi apa? Lelah mu'tah. Lelah. Maka dari sini apa? Harus berusaha. Priri makin. Munde namanya bagus ibadah nikah priri salah-salah. Ada yang dia terlelah doang dia. Supaya kita enggak capek saja. Nggih. Kenapa? Karena sebagaimana kata ulama, banyak orang melakukan kebaikan
namun nenten arak bagian yang dia apa dari kebaikan yang dia lakukan, melainkan hanya apa? At-ta'ab. Melainkan hanya apa? Rasa lelah saja. Karena bau. Kenapa bisa? Karena ibadah si gawe nanika ya la takunu tahiratan minasyirik. Tidak suci dari apa? Kesyirikan. Nggih. Wa minar riya, dan suci dari riya. Riya senang disanjung, senang dipuji. Wal ujub, dan suci dari apa? Ujub. Nah ini ke penyakit si paling napiarana, penyakit yang paling berbahaya bagi orang-orang yang soleh, bagi pelungguh tiang si pacu. Nah ini ke pacun tengaji, pacun tenuntut ilmu, pacun te solat, pacun te bersedekah, yaitu napi ujub, bangga. Makanya apa? Ibadah si gawe tanika harus bersih dari ke, bersih dari syirik, bersih dari riya, bersih dari ujub. Bangga, ngagumang diri, ajomang diri. Wah aku paling pacu. Wah aku muka salat berjamaah nu dek wah lesap terakhir selalu lesap pertama. Waliyadzubillah, hati-hati. Nika bisa menghancurkan ibadah teh. Bahkan ia nak terima si Allah Subhanahu wa taala. Side. Maka itu sebabnya dalam hadis dengan la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Nggih. Ya na terima si Allah Subhanahu wa taala ibadah si gawe tanika kecuali na salah ibadah gawe teh. Nabi maksudnya salat nika tahiratan minasyirik, tahiratan minar riya, tahiratan minal ujub. Suci dari syirik, bersih dari riya, bersih dari napi ujub. Angka hati-hati, nggih. Jadi nika penyakit si paling berbahaya, si harus ditakutin tiang. Terutama pelungguh tiang si pacu-pacu. Artinya kita yang apa? Di atas ketaatan kepada Allah, yang kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu napi menjaga syariat Allah. Terjaga ya. Kata sampai merasa apa? Merasa ujub dalam hati nikah, merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan si gawet teh. Ya, oh tiang pacu terajan salat berjamaah, tiang pacu tertolat tahajud umpama nikah tiang. Oh tiang bimbing tok pengajian hadir doang. Hati-hati, kalimat nikah bisa mengantarkan kepada apa? Penyakit ujub, bisa mengantarkan. Dan siapa yang menjamin pelunggu tiang bisa selamat tidak? Di saat makin terbercerita oleh supu ustad, misalkan si parantel masya Allah misalkan, apakah pelunggu bisa menjamin pelunggu bisa selamat dari ujub? Yang tenarak jaminan. Maka dari sini apa? Kita berusaha searah nyembunyian kebaikan tenika. Berusaha. Nika diantara cara untuk apa? Membersihkan ibadah kita dari kesyirikan. Nika diantara cara untuk membersihkan ibadah kita dari apa? Riya dan ujub dan seterusnya. Nggih. Nah nikah dia. Jadi ibadah harus dia sunyi dari penyakit nikah. Wa antakuna al-i'tiqadat zahiratan mimma la yaliqu billah. Dan hendaklah apa? I'tiqadat, keyakinan nikah harus dia apa? Suci, bersih dari apa? Dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan si ia pantas untuk Allah. Nabi bentuknya meyakini selain Allah mampu datangkan manfaat, hati-hati. Nggih. Meyakini selain Allah mampu nolak mudarat, nika la yaliku billah. Nggih. La yaliku billah. Dia cocok bagi Allah nika. Nah, keyakinan maradrika tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun masih ada keyakinan temangkin benda ini lamun tenganti ia bembel ditimpa teh ya tetedai si napi-napi. Ya terganggu si apa-apa umpama. Nika masih keyakinan.
Meyakini selain Allah mampu mendatangkan manfaat, mampu menjaga itu. Berarti ini keyakinan la yaliku billah. Keyakinan yang tidak apa? Yang tidak cocok dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus jauh nih. Hindari. Bagaimana? Harus teryakin hanya Allah satu-satunya zat. Si mampu datang kepada pelunggut yang manfaat, si mampu nolak untuk pelunggut yang mudarat. Yarak lain, ndek narak si lain, hanya Allah. Baru Allah akan terima keyakinan pelunggut yang. Baru untuk terima keyakinan tenike. Baru untuk terima akidah si Allah. Manakala enggak hanya Allah saja yang pelunggut yang yakini untuk bisa mendatangkan manfaat, dan endah si bau nolak mudarat. Adapun si lain ke semua makhluk. Nggih. Jelas? Maka oleh karena itu harus kita berusaha ya bersihkan dari yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah. Wa antakuna sadaqat, demikian pula hendaklah sedekah pelunggut tiang niki tahiratan minal malil haram, suci dari harta yang haram. Manika nggih, harus suci. Mun pe bersedekah, usahakan sedekah dan niki dari harta si halal. Harta si tulen halal, ia kado bersedekah. Saya enggak kembeen apa yang pelunggut yang sedekahkan nike nanti lejero kiamat pelunggut gitu dat ia. Wa anta qridullaha qardan hasana. Kalau pelunggut ingin meminjamkan sesuatu kepada Allah, mun pemele nyade Allah pesingga. Kalau pelunggut yang ingin memberikan pinjaman untuk Allah, maka berikanlah pinjaman si paling bagus, qardan hasana, pinjaman si paling bagus, si paling solah. Ngube cara ternyadi Allah nyingga? Ngube cara ternyadi Allah nyingga? Ibu-ibu ngube cara ente, berbe cara ngebeng Allah nyingga? Ternyadi Allah nyingga nih. Ngube cara ente? Dapat sedekah. Sadik dengan miskin si solah-solah. Sadik dengan diri ni ke si bagus-bagus. Kak ternyadi barang-barang si ni bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Allah yang nak terima ia lamun ni bagus. Nangke mun bersedekah kadang lawan ni pakaian sawah dia bau bekadu sadik dengan. Bau terima salah ni ke? Ya bau. Atau muka bagus ya lagu hasil memaling naudzubillah. Ya baik tidak tokon dengan umpama. Nggih. Ya. Itu kita pakai sedekah, sadik dengan miskin, maka dikaya terima insyaallah. La yaqbalu illa thayyiban. Nggih. Maka oleh karena nikah lamun bersedekah, mun nyade pinjaman untuk Allah, sadik Allah istri paling bagus. Yaitu lamun ternyadi dengan miskin, dengan diri, sadik si paling solah. Contoh, mungkin anda ndak berdua mobil berdua di 10, biasa? Harap pelunggu berdua mobil 10, yang dinarak nih, mobil-mobilan, mobil-mobilan berdua anda. Tapi anggap sudah mobil-mobilan, oke? Arab budaya EP beli mobil-mobilan si macam-macam ruannya. Makin Arab dengan bebeak kode diri melihat gatim beri mobil-mobilan. Kira-kira muda besadik si paling solah atau si paling lengi? Paling lengi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Berarti apa? Lihat Allah Taala. Wa anta qridullah wa antu qridullah. Qardan hasanah. In tuqridullah qardan hasana. Seharusnya munda besadik jingga juk Allah nika sadik si paling bagus. Nika seharusnya
nyadi EP lau le julu kiamat malik. Nabi balasan Allah lau si paling bagus nih ke? Hah? Surga. Terus pelunggu di saat memberi. Pernahkah membayangkan Allah akan memberikan pelunggu surga? Sang dituang nggih. Paling yang arak li pikiran teh nangke tesade ini ada pikiran teh kah? Ah itu nak nggih. Ya? Angka nggih. Ikhlas mantep tuh nggih. Lagu dari sini kita berusaha melatih ikhlas nih ke. Lamun tuh besade solah dek tak ikhlas kan rugi nggak tuh? Nggih. Kan rugi. Sehingga apa? Harus ikhlas. Nggak tuh jarin. Lamun tanya adik dengan reot-reot waside, lamun tahu kena ikhlas, hati mati ikhlas waside masih, kan dan arah kena masih, ngerti kan? Nah sekarang kita ingin agar ada hasil dari apa yang kita lakukan nih yang layak kebalu illa thayyiban. Karena ingat kebaikan si gawe tadi ke Allah aku pulung kita ingin biar Allah terima, supaya Allah terima. Makanya lihat, jari lamun terbesadi berikan yang terbaik. Sadis si solah, ya, terutama apa tentang hukum kehalalan, mun halal kasih saya paling halal, ya. Mungkin umpama pelunggu punya uang, budaya ada kepeng di bank, kepeng di bank ni ke 100 juta umpama. Nah, berarti kan lamun 100 juta bega bunga ni ke. Nah, bunga uang syarat di bank ni ke halal atau haram? Haram. Kanggo kudu bersedekah? Kanggo pede? Kanggo pede? Kanggo. Boleh kasih orang. Napi tanpa kadu, ya bisa dipakai untuk napi buat kamar mandi. Sadik dengan. Lagu ingat. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Mau terpuji apa nilai julun dengan lagu Allah tidak akan menerimanya. Kan? Karena dia haram. Berarti beta sadik dengan kasih yang bukan barang yang haram. Si murni halal no tersadik dengan. Misal bunganya umpama 5 juta, bungan kepen 1 juta dikanggi. Nah itu kita sedekahkan untuk napi, udah. Sedekahan untuk buat kamar mandi, buat jalan dan seterusnya. Buat tembok penyengkar umpama, nggih. Asalkan katamnya untuk masjid. Nah, nanti ada sisanya setelah dikeluarkannya, udah yang asli, yang murni, yang halal jika sedekahkan. Supaya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu marbas yang baru nikah. Ya, lamun wasolah sadik terdengar. Ya, kemudian kita berusaha perbaiki apa? Niat. Sehingga apa tidak sia-sia. Ya apa wa antakuna shadaqah thahiratan minal mali haram. Hendaklah apa sedekah nikah juga bersih dari hal yang haram. Dari harta yang haram. Nggih. Dari harta yang haram. Angka mutabesade, mutaberbe, berikanlah yang terbaik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Adapun masalah boleh memberi atau tidak itu masalah itu boleh. Namun apakah diterima atau tidak oleh Allah itu urusan Allah. Dan jelas dalam hadis ini la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali si solah. Jelas insyaallah. Nah. Kemudian apa? Wa an takuna al-adhiyata tahiratan mimma yamna'u ijabataha. Ingat. Dan hendaklah doa-doa pelunggu tiang nikah juga hendaklah dia suci dan bersih dari apa? Penghalang doa pelunggu tiang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari pembahasan kita. Doa yang pelunggu tiang panjatkan kepada Allah hendaklah apa? Suci, bersih dari sebab-sebab yang menjadikan apa? Doa pelunggu tiang nikah dihalangi atau tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jelas lagi? Sebagaimana dalam hadits nikah, ya kita kembali ke dalam hadits nikah. Nabi SAW menyebutkan Inna Allah Ta'ala tayyibun. Sungguhnya Allah nikah baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah yang terima
segala suatu nikah kecuali si sholah, si bagus-bagus. Ya. Dan juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan para orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Maka wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Nggih, dan lakukanlah amal soleh. Lakukan amal soleh. Dan ini apa? Dalam ayat ini kan konsekuensi dari apa? Makanan yang baik itu akan terwujud amal soleh. Nggih. Mun solah kelorante, mun solah kakanante, maka insya Allah pelunggut yang akan senang untuk melakukan kebaikan. Lagu-lagu necengi makanan yang pelunggut yang makan, kalau haram yang kita makan, akan lebih senang untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa atau maksiat. Dan itu makna dari apa yang kita baca doa yang tiap hari, tiap pagi ini kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa rizqan thayyiba, rezeki si bagus. Apa buah dari rezeki si bagus nikah? Mun nikah tak kelorang, nikah tak sedekahang, nikah tak konsumsi apa? Wa amalan mutaqabbala. Amalan kita akan diterima oleh Allah. Amalan segala nikah apa? Akan diterima. Kenapa? Karena datang dari si bagus, dari yang bagus-bagus. Nggih. Makanya sebabnya apa? Jaga. Kelorang terjaga. Ya, apa yang pelunggut yang makan, jaga. Baik minuman, ya, makanan, pakaian, dan seterusnya, jaga. Sampunan, dan jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Ya. Dan Allah berikan kesempatan, ya, untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lihat, Allah juga perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik-baik. Dari makanan yang baik-baik, dari apa yang aku berikan kepada kalian. Dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Coba sila. Mun secara hitungan belwe ansa halal atau sa haram rezeki di dunia ini kita. Sa halal nggih? Sa halal. Di bawah setengah hitung si lo yang sa halal ini kita. Sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan di dunia bui tidak habis dia nebui. Nggih. Namun kenapa? Jadi timbul pertanyaan ya. Kenapa? Karena bau. Kumbena pun bau. Terjadi, sehingga terjadi apa? Ada orang sebagian naudzubillah meminum yang haram, menghirup hirupan yang haram. Alhamdulillah. Sedotan haram, naudzubillah. Padahal sedotan si halal dilui. Sepanjang jalan ni ke dari Aimal sampai diri ke muntang hitung sedotan halal lebih banyak daripada sedotan si haram. Lu ada pendek, lu angi. Sila mulai keluar dari markas, udah kelihatan sedotan halal. Sedotan halal. Nabi sedotan halal ini ke? Iya, es kelapa, es campur, es napenda, es teh, banyak lu gati dia, ditebung hitung si luin. Lamun saharam sila, bawa ngitung. Nabi sila, Surya, ya es teh lah dikemasuk halal gitu. Nabi kayak Surya, Bentoel, apa ke arah ini? Bawa dihitung sedikit. Sudah kalahkan yang haram yang sedikit dengan yang banyak. Ini bab makanan. Sedotan yang halal lebih banyak daripada sedotan yang haram. Ya.
Maka oleh karena ini kemaslahat untuk kita semua. Sehingga apa? Makanan yang haram nike besar pengaruhnya pada diri pelungguh tiang. Luwih pengaruhon. Makanan si tame li awak nike besar pengaruhnya di anggota tubuh kita. Ya. Mun halal makanan yang kita makan itu akan menjadikan pelungguh tiang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mungkin mun haram tame li awak nike itu akan menjadikan pelungguh tiang kuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa perlu ngecek diri masing-masing tiang. Kang kedemen dalu enggak dosa. Nah, gitu. Gampang jawabannya. Tinggal terserah apa yang pernah saya makan. Boleh jadi pengaruh makanan yang pernah kita makan itu yang kita tidak tahu mungkin atau tidak kita sadari dari barang yang haram sehingga menjadikan kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Atau boleh jadi barang atau makanan yang haram 10 tahun yang lalu. Sekarang Allah Azza wa Jalla mengiqab, Allah menyiksa, menghukum pelungguh tiang untuk berat beribadah kepada Allah. Boleh jadi. Maka itu sebabnya Nabi berusaha jaga makanan si tamu di dalam tiang nike. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma mala adamun wi'an syar. Namun nike ada makanan yang yang halal nike. Artinya nike bejana yang paling buruk untuk yang diisi oleh manusia. Perut nike. Tingkat jaga bagus-bagus ada yang sholah isi. Sehingga napi tian nike napi tetama terima doang. Arak cerita tian menolak. Nen tenara. Haram tama milu. Halal terimaan masih. Tolang ukuran batu terimaan masih. Nike wi'an syar. Maka oleh karena nikah ini berusaha jaga. Kenapa? Pengaruh beli. Besar pengaruh makanan nikah ya. Minuman nikah besar pengaruhnya. Terutama ya nanti kita sebutkan setelah apa yang disebutkan Nabi SAW. Lihat ya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara rajula, Nabi SAW kemudian apa menyebutkan? Menceritakan seorang laki-laki yang dia yutilus safar. Dia dalam perjalanan yang cukup panjang, musafir. Nika musafir, nggih. Seorang nika musafir. Asy'ad, rambutnya nika kusut. Napa bahasa ente? Kusut. Dia keruan. Dengan musafir sedang nggih, lamun perjalanan jauh pasti rambut nika amburadur. Apalagi dari ibu misalkan, nggih. Kena angin, kena apa misalkan, nggih. Taib. Akbar berdebu. Ya, berdebu. Saking panjangnya perjalanan yang dia tempuh. Namun ingat, dalam kondisi nikah, ya, Nabi mengatakan ya muddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya menghadap langit, ke atas langit. Mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Nikah sedang Nabi berdoa. Namun ingat ya kaum muslimin, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari barang haram. Fa ana yustajabulah. Terus bagaimana Allah akan bisa menerima doanya? Maka dari sini, dari hadits jika kita bisa mengambil kesimpulan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lihat. Anna Allah amaral muslimin bima amara bihil mu'minin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang atau para rasul dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Dan juga di sini Allah disebutkan, ya, dzakara asbaba ijabatid du'a. Dan jika kesimpulan dari hadis kita sebutkan, Nabi menyebutkan sebab-sebab doa nikah dijawab. Kemudian yang kedua, sebab-sebab doa nikah tidak dijawab. Nah nikah sila.
Nabi sebab-sebab doa sehingga doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tulu safarit ta'ah, yaitu apa? Perjalanan atau musafir dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, musafir dengan tujuan untuk melakukan ketaatan. Ini sebab doa pelunggut yang dijawab oleh Allah. Makanya para ulama dulu sengaja mereka safar itu. Nabi tujuannya agar apa? Doa yang mereka panjatkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa dengan musafir ini mustajab. Doa dengan safar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap pelunggu lamun dait napi-napi si pendait wah susah-susah umpama musafir. Musafir kemudian di tengah perjalanan pelunggutian sambil berdoa. Ya. Insyaallah Allah akan kabulkan permintaan pelunggutian. Allah akan kabulkan doa pelunggutian insyaallah. Nah, ini doa sebab yang pertama, doa ini bisa dijawab oleh Allah. Disebabkan apa? Musafir, safar. Kemudian sebab yang kedua, tu'asirul hal fi dhahir. Kondisinya secara zahir sangat butuh. Jadi kita di saat butuh, sangat butuh, di situ pelunggut yang berdoa mustajab doanya insyaallah. Ya, di saat sangat membutuhkan bantuan, muttor, pelunggut yang berdoa, insyaallah doa pelunggut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat nanti menghindari hal-hal yang menghalanginya. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ilas sama. Sebab doa ini bisa dijawab oleh Allah adalah mengangkat kedua tangan. Angkat muntah berdua angkat tangan. Angkat imah. Namun ingat ada tempat-tempat yang disyariatkan diperintahkan untuk angkat tangan. Terutama doa bainal adzan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Jadi begitu selesai adzan, pelunggu salat sunat rawatib, qabliyah berdoa, angkat tangan. Kemudian berdoa di saat turun hujan, angkat tangan. Ya, mustajab nih. Kemudian berdoa Nabi di tengah malam sepertiga malam terakhir, angkat tangan. Angkat tangan. Dan seterusnya. Sekalipun yang paling afdal disebut perbanyak zikir setelah sholat zikir. Dan doanya perbanyak sebelum salam. Terutama waktu sujud. Perbanyak doa waktu sujud, terlebih di sholat malam. Waktu sebelum salam perbanyak doa zikir. Nah seterusnya. Jadi doa ini dijawab oleh Allah dengan mengangkat kedua tangan. Dijawab oleh Allah. Kemudian yang keempat, tikrarud doa, mengulang-ulangi doa. Marak bahasa tenika ilhah, marak bahasa Arabnya. Mun bahasa pelungguh tiang nika ngerengek. Paham ngerengek? Nggih. Bebeak mun milih kepeng, mun becarena pun mau. Ngerengek nggih? Ngeringi. Apa sepi? Oh kenyek. Oh kenyek nggih. Kenyek. Lamun kenyek nangis kenyek nu. Ini jak ngendang minta terus. Ada yang mau sampai nangis bahkan. Nah ini dia berusaha bagaimana agar mendapatkan apa yang dia minta. Nah pelunggut yang seperti bebayak kode ini di saat dia minta uang nangis, ia cara tengendeng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya Rabb, saya mau nikah kedua. Ya Rabb, ya. Misal contoh. Ndak silih ibu. Ya, contoh misalkan ini. Atau misalkan pelunggut yang mau haji, ya Rabb, mudahkan untuk bisa pergi haji. Terus berdoa, perbanyak berkali-kali. Dia ada miskin,
timaknya narak kepeng seriuk de mangkin. Lagu lamun Allah jawab doa pelunggu, semua akan menjadi mudah. Insyaallah. Timak diri. Jangan pesimis. Kenapa? Karena Allah yang memiliki semuanya niki. Allah yang memiliki dunia beserta isinya, dan Allah mampu menjadikan pelunggu yang derek jadi sugih. Allah mampu nyadik pelunggu tiang si dek mampu untuk umrah, mampu Allah Ta'ala. Nabi lagi kalau pelunggu tiang punya usaha, punya modal ukurannya, perbanyak doa. Lagu Arab kadang jadi timbul pertanyaan, ya sugih lagu dek dua umrah mana sekali di dua. Kenapa? Karena enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dengar aku juga Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo. Kenapa lambat nikah? Karena enggak pernah berdoa. Berdoa terus. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak misalkan, berdoa terus kepada Allah agar diberikan keturunan yang banyak. Terus berdoa kepada Allah. Angkat tangan. Itu nikah apa? Ya Rabb, ucapkan terus kalimat nikah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tunas, bantu kaji. Nabi je tahu bahasa Sasak, bahasa Sembalun. Nggih? Bahasa Nabi dah. Bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Sila. Allah faham semua bahasa. Nggih, dia bingung Allah Taala. Lamun bingung Allah Taala, ya, maka akan bingung siapa yang akan dijawab doanya. Orang Inggris berdoa jam sekiri, makin pelunggu dia di Lombok, Sembalun berdoa pakai bahasa Sembalun. Tapi semua bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Fa'alu lima yurid. Allah mampu melakukan sesuai kehendaknya dan paham semua bahasa Allah Taala. Jelas insyaallah lagi? Taib. Terus apa namanya? Boleh jadi ada sering keluhan datang. Kenapa doa saya kok enggak pernah jawab-jawab? Kan dia jawab-jawab doa enggak. Boleh jadi karena kita terlalu merasa bosan berdoa. Nabi lagi lah mutah kena kok kuatkan berdoa lagu adet ini baik tak terima doa. Nah, isi teman sanggi. Maka nikah apa alamat adam ijabatid doa. Tanda wanita dia terima doa. Ya, qad da'autu falam yustajab li. Sudah saya berusaha berdoa tapi enggak dijawab doa saya. Inikah tanda tidak akan dijawab oleh Allah doa kita. Nikah pesimis. Ya, ngalah berjulu sedih manta. Dia teman maksimalkan usaha. Baik. Kemudian apa? Nikah istiqrar. Apa tikraru doa? Mengulang-ulangi doa. Mengulangi permintaan pelunggu tiang. Mau milih umrah, terus minta umrah kepada Allah. Insyaallah yakin Allah pasti akan mudahkan. Mau milih haji, terus minta haji kepada Allah. Allah mudahkan insyaallah. Mau milih bude bija 100, terus berdoa. Allah nyari ide bija 100 insyaallah. Mampu ya ibu? Ya mampu 100. Iya, ya. Isinawak dah. Sere na berombok isinawak dah. Insyaallah. Intinya Nabi Allah kabulkan. Dan jangan takut, isinawak dah. Allah akan tambahkan isin awak pelunggu. Iya, mampu Allah. Jadikan isin awak ni kisir berombok. Ya Allah punya kemampuan. Yang penting berdoa terus. Ya, istiqrar. Atau apa? Doa ingin agar bisa mudah menghafal Al-Quran. Terus berdoa, ya Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Terus menghafal hadis. Terus berdoa. Dengan dibarengi dengan usaha tentunya. InsyaAllah mudahkan. Kemudian yang kelima, ayyakuna libasu wa mat'amuhu halalan. Sebab yang kelima doa ini bisa jawab adalah hendaklah pakaian dan pakaian, makanan dan minuman kita itu apa? Halal. Makanan si tamil awak ni ke jaga masih. Kalau halal makanan yang pelungut yang makan, insyaallah doa pelungut akan dijawab oleh Allah. Lagu-lagu masih doang sedotan sak haram ni ke, maka jangan harap doa pelungut akan dijawab oleh Allah. Karena ini di antara sebab penghalang doa masih sedotan. Ya, masih sedotan sih haram. Maka oleh karena nikah, ya, dia semu benga, luwe ep milih merarik dua lagu dek manin terkabulang dua empe, kan? Karena masih ada sedotan, boleh jadi, ya.
Wallahu taala a'lam. Jelas insyaallah lagi. Dan lawan dari apa yang disebutkan ini yaitu asbab ijabatud doa, sebab-sebab doa kita dijawab, dan juga sebab-sebab doa kita tidak dijawab, yaitu apa? Pertama, makanan yang kita makan dari makanan yang haram. Ya, sebaliknya nih, sebaliknya yaitu apa namanya? Yaitu makanan yang kita makan makanan yang haram. Kemudian kita cepat mengeluh dalam doa, pesimis dalam berdoa, pesimis dalam doa. Karena lawan sekali tengucapan ya Allah tunah yang sadik yang rezeki, langsung enggak cukup. Selalu harus kita ulang-ulangin apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam wa jallu ahkam. Nikah mungkin bisa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan lanjutkan. Selesai adzan yang insya Allah tanya jawab sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sila arah di majelasnya. Mun jelas ya cukup. Jelas ya, insyaallah. Ibu arah di majelas? Jelas. Oke, Mi, sila. Anu kan Mi, angkat ieu Mi. Sampai slow dalam arti apa? Oh, sedotan, oke. Nggih. Sambil sedotan ngombe. Pertama dosanya ya untuk dia. Nggih. Dosa nyedot untuk dia. Makanya kita sebagai apa? Murid atau sebagai apa istilah mad'u yang diajak untuk kebaikan, maka tentu kita terima yang baik. Namun dari sini perlu kita memilih juga ustadz atau siapa guru-guru yang mengajarkan kita agama. Merabasa nabi lagi lawan masih nyedot atau masih ngedot mereka, okay? Masih ngedot haram. Maka ini tentu harus kita jauhi. Kenapa? Karena besar pengaruhnya. Belik pengaruh dalam hati niki, ya, belik pengaruh dalam diri pelungguh tiang. Maka lihat dulu para ulama hadis, bahkan sampai mereka memiliki ribuan murid, ya, ribuan murid, seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad nikah hampir sampai 5.000 orang. Terus yang istifadah yang benar-benar menulis itu hanya berapa? Sedikit. Namun apa? Yang lain hanya datang untuk melihat akhlak gurunya. Datang hanya memperhatikan bagaimana gurunya. Itu dilihat akhlaknya. Dari sana faedah yang mendapatkan. Makanya seorang guru nikah pun sangat besar pengaruhnya untuk Nabi bagi muridnya. Maka sampai keluar pepatah mengatakan, ya, guru kencing berdiri, ya murid berlari kita. Maka oleh karena nikah kalau ada misalkan seorang dai, seorang ustadz yang menyampaikan mengajarkan ilmu dan masih dia melakukan maksiat, maka ketahuilah maksiatnya itu dia sendiri yang nanggung. Ya, bahkan waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Bani Israil. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, atamuruna an-nas, apa kalian menyuruh manusia dan kalian apa? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Padahal kalian membaca apa? Alkitab. Apa kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak punya akal? Ini kita. Maka nanti itu orang-orang, seorang dai, seorang ustadz misalkan, kalau dia mengajarkan kebaikan, namun dia meninggalkan, atau dia melarang orang melakukan keburukan, namun dia melakukan, ya, dia larang untuk orang melakukan maksiat, tapi dia melakukannya. Dia suruh orang melakukan kebaikan, tapi dia tidak mau. Nanti pada hari kiamat waliyadzubillah, ya, dia akan berkeliling di tengah api neraka jahanam. Kemudian dia akan dililiti oleh apa? Ususnya sendiri. Sehingga para penghuni neraka akan bertanya kepadanya, "Ma baluk? Kenapa kamu? Bukankah engkau yang menyuruh kami dulu untuk melakukan kebaikan? Bukankah engkau yang melarang kami melakukan keburukan?" Apa jawabannya? Iya, benar. Ya. Amurukum wala ati. Benar, aku yang menyuruh kalian tapi saya tidak melakukan. Wa anhaakum wa ati. Benar, saya yang melarang kalian, aku bala ide lagu tiang gawe ieu masih. Waliyadzubillah. Jadi apa? Iya jeung gawe ieu sih mau nemak balasan itu ya. Ya, tinggal mungkin kita berusaha untuk menjaga diri dan berusaha mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Nikah masuk lagi Mi? Nggih, barakallahu fiik. Wallahu a'lam.
Cukup? Oke. Kajian lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tunas maaf kurang lebihnya, dan matur tampi asih atas perhatian pelunggu tiang. Wa jazakumullahu khairan katsira ala istima'ikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.